Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Terbebas dari Dosa Homoseksual. Nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Di dalam renungan kita beberapa waktu yang lalu, kami ada membahas mengenai bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap orientasi atau identitas dari LGBT. Di situ kita memberikan pemaparan yang jelas, ayat demi ayat, yang menunjukkan bahwa perilaku atau orientasi seksual LGBT itu adalah tidak hanya menyimpang secara moral dan sosial, tetapi juga ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Langkah pertama agar saudara boleh terbebas dari dosa homoseksual ialah dengan cara mengakui bahwa ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Ini tidak hanya penyimpangan secara mental, dan ini juga tidak hanya sekedar penyimpangan secara seksual. Ini jelas adalah kekejian di hadapan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan sangat benci sekali, yang tidak seharusnya ada di tengah-tengah umatnya. Saya bukan ahli psikolog, tetapi saya banyak kali membaca tulisan-tulisan yang menceritakan kesaksian orang-orang yang hidup di dalam orientasi dan identitas seksual LGBT ini. Mereka tidak serta-merta menjadi seperti itu. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang dibentuk oleh suatu tragedi di dalam hidup mereka. Yang paling banyak terjadi ialah mereka mengalami pelecehan seksual saat masih kecil. Bahkan mungkin itu terjadi atau dilakukan oleh keluarga dekatnya sendiri. Ada beberapa oleh karena produk dari keluarga broken home, ada juga oleh karena pergaulan yang salah. Tetapi yang saya tahu, orang terjerumus di dalam kehidupan LGBT itu oleh karena ia masih belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia belum menerima Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Berangkat dari disahkannya undang-undang yang melegalkan hubungan bahkan pernikahan sesama jenis, yakni Undang-Undang LGBT di Amerika Serikat disahkan pada tahun 2015. Sejak itu, gerakan pendukung LGBT ini mulai semakin memuncak. Yang mengerikan ialah banyak gereja-gereja dari kalangan liberal yang menerima hal ini. Pester-pester di dalamnya, tenaga-tenaga pengajar di dalam sekolah Alkitab atau seminari adalah mereka yang memiliki identitas seksual LGBT. Saya pribadi tidak ingin sampai orang Kristen diidentikan sama dengan orang yang melegalkan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Karena kitab suci saya jelas berkata Tuhan membenci dosa ini, dan itu dipandang sebagai kekejian. Tetapi satu sisi, sebagaimana yang sering diucapkan orang, Tuhan membenci dosa, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Tuhan itu kasih. Seburuk apapun saudara, Ia akan selalu memandang saudara dengan kasih-Nya. Tetapi saudara pun jangan lantas merasa aman dan memperlakukan Tuhan dengan kurang ajar. Kenalilah kemurahan Tuhan dan juga kekerasan Tuhan. Orang banyak kali ngomong Tuhan itu kasih, kasih, kasih. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan juga mempersiapkan neraka loh untuk iblis dan orang-orang yang mengikuti keinginan-keinginannya. Jangan cuma melihat Tuhan itu kasih. Tuhan itu juga berisi murka yang bernyala-nyala, seperti api neraka yang tidak pernah padam. Tuhan membenci dosa dan Ia terpisah dari dosa. Itu sebabnya kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina tadi, Tuhan berkata apa? "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tuhan tidak pengen saudara hidup di dalam dosa. Beberapa waktu lalu ada seorang komikus di Instagram yang membuat sebuah lukisan Tuhan Yesus yang menggunakan selempang berwarna pelangi. Di dalam lukisan itu seolah-olah ia menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kaum LGBT. Tetapi di satu sisi, lukisan itu seakan-akan menunjukkan bahwa Yesus mendukung atau pro kaum LGBT. Terus terang, ini jelas-jelas menyimpang. Ya walaupun di Indonesia
hal ini sah-sah saja untuk kita mengungkapkan pendapat pribadi kita, karena kita sudah dijamin di dalam kebebasan untuk berpendapat. Tetapi saya berharap agar pandangan kita tidak justru menjerumuskan orang terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena kompromi seperti inilah kemudian apa yang terjadi. Ada begitu banyak gereja-gereja yang akhirnya pro-LGBT, pro-homoseksual, pro-gay dan lesbian. Sampai gembalanya saja, pengkhotbah, pester, pengajar di dalamnya pun hidup di dalam kehidupan homoseksual. Miris bukan? Mereka selalu menggaungkan ini. Tuhan mengasihi kita semua. Apapun orientasi seksual kita, Tuhan mengasihi kita semua. Mereka lupa kata-kata Tuhan Yesus pada perempuan ini. Tuhan tidak menghakimi perempuan ini. Tuhan tidak menghukum perempuan ini. Tetapi Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu kenapa ada gereja hari-hari ini yang melegalkan hubungan sesama jenis atas nama cinta kasih? Tetapi yang saya tahu tidak seperti itu. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mengenal kekudusan Tuhan. Mereka sadar tidak mungkin untuk terus hidup di dalam dosa ketika mereka ada di dekat Tuhan. Saya percaya gereja manapun hari ini, di kota saya tidak ada satupun gereja yang namanya anti terhadap LGBT. Dalam tanda kutip, gereja menyatakan dengan tegas, identitas dan orientasi seks LGBT itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tetapi, tidak pernah saya lihat setiap kali orang datang ke gereja, usher atau penerima tamu bertanya, kamu gay? Kamu lesbian? Gak ada. Setiap kita bebas masuk ke dalam gereja. Tidak ada pembatasan kepada kaum gay dan lesbian untuk beribadah ke gereja. Selama berita firman, berita Injilnya jelas memberitakan kebenaran. Tidak boleh yang namanya kompromi hanya demi supaya gereja penuh. Biasanya gereja-gereja liberal menggaungkan bahwa mereka mengasihi LGBT demi merangkul banyak orang-orang dari kalangan LGBT. Namun mereka tidak tegas di dalam berita Injilnya. Mereka tidak menyampaikan bahwa LGBT itu dosa di hadapan Tuhan. Mereka sayang dengan jemaatnya, takut domba-dombanya pergi. Tapi buat apa? Jemaat ada, domba-domba itu tidak lari, namun mereka tidak diajar dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki masalah, saudara merasa bahwa saudara adalah seorang yang memiliki isu LGBT, mari pertama-tama saudara jujur di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati, meminta ampun kepada Tuhan bahwa selama ini saudara hidup dan membiarkan dosa itu tumbuh. Jangan lagi cari pembenaran. Mulailah mengakui bahwa ini adalah dosa yang begitu menyakiti hati Tuhan. Lalu secara pribadi, saudara meminta ampun kepada Tuhan dan meminta Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Apabila saudara tidak mampu melakukannya sendiri, mari mulailah hubungi pendeta atau gereja atau hamba Tuhan yang bisa melayani saudara secara khusus. Beranilah untuk mengakui bahwa saudara memiliki masalah ini. Itu akan sangat membantu saudara untuk boleh terbebas dari dosa homoseksual. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah berbicara dan mengajar dan menegur kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih hidup di dalam dosa seksual. Kami mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa kehidupan LGBT, orientasi seks yang menyimpang dan juga menyakiti hati Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Bebaskan kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami tidak kuasa melepaskan diri kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami dilahirkan kembali, di mana Roh-Mu akan tinggal di dalam hidup kami dan memimpin kami di dalam seluruh kebenaran. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan, kami yang terjerumus di dalam kehidupan LGBT, tolong kami agar kami boleh kuat berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan hidup jauh dari kejahatan, hidup jauh dari pergaulan yang salah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.